Misalnya ya di 2003 ya Bu Megawati menjadi presiden sekaligus ya ketua umum partai politik. Ada nggak yang mengatakan begitu? Ya, mempertanyakan? Nggak ada. Pak Jokowi yang sudah bukan presiden ya, ketika ingin membesarkan partai politik terus dipertanyakan, diadu-adu seolah-olah Pak Jokowi misalnya dengan partainya ingin melawan Pak Presiden, kan nggak begitu gitu cara berpikirnya gitu kan. Jadi semuanya tetap pada koridornya ya, partai-partai pengusung dan pendukung Pak Prabowo di 2024 yang sekarang bantu Pak Prabowo di pemerintahan, ya tentu ketika mereka bekerja untuk negara ya mengembangkan program ini dengan sebaik-baiknya. Di luar dari itu ya mereka akan mengembangkan partai politik mereka. Jadi sesuatu yang sah dan tidak perlu dipertanyakan. Normal gitu. Makanya saya bilang tadi yang mempertanyakan itu, yang mengait-ngaitkan itu ya orang-orang yang nggak normal. Nah ini selain disebut memicu keretakan, ini kan ada mengaitkan sebagai dinasti politik gitu Bang. Karena kan Pak Jokowi mendukung PSI yang dimana ketua PSI ini kan putra bungsu beliau. Nah ini seolah-olah yang dibesar-besarkan ini, oh Pak Jokowi ini ingin membangun dinasti politik nih melalui PSI. Nah kira-kira seperti apa? Coba cari siapa orangnya ya yang mengatakan seperti itu, lalu suruh mereka untuk mengkritisi Megawati dulu. Partai-partai lain. Ya, Megawati dengan Puan Maharani, Pak SBY dengan AHY, ya. Berani nggak dia melakukan itu? Enggak kan? Mereka nggak berani. Dan ini bukan namanya dinasti politik, karena ini bukan kerajaan kan, ya gitu kan. Dan sah-sah aja. Gini, Bu Megawati dengan Puan Maharani di partai politik itu bukan sesuatu yang haram dan dibolehkan di negara demokrasi ini. Pak SBY dan AHY dengan partai-partai lain pun, partai-partai lain yang dia jadi pimpinan, anaknya jadi pengurus gitu kan, Pak Surya Paloh gitu kan. Dan itu sesuatu yang dibolehkan di negara demokrasi ini. Kenapa? Karena setiap orang ya, anak dari misalnya pimpinan partai politik, dia tidak boleh dikebiri hak politiknya kan. Karena di konstitusi kita setiap warga negara berhak, setiap warga negara. Jadi ketika di lingkungan bapaknya atau ibunya berpolitik, kehidupan sehari-harinya berpolitik, dia akhirnya tumbuh ingin jadi orang politik, masa dikebiri gitu kan?